warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah suruh Nurul Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita bertemu di bulan yang mulia, di masjid yang mulia, bersama orang-orang yang mulia untuk membicarakan sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, keluarga kita, anak cucu kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan di bulan yang penuh barakah ini, panjenengan semuanya barokah dan panjang umurnya, barokah dan berlimpah rezekinya, soleh dan solehah anak cucunya, dan segera lunas hutang-hutangnya. Kelihatannya memang kita ini sehati, senasib dan sepenanggungan. Pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Pepatah di. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Barangkali yang lain belum kenal, nama saya Misbahul Huda. Sebetulnya saya ini bukan ustadz alumni pesantren atau IAIN. Saya ini alumni teknik elektro dari Gajah Mada. Cuman jurusannya agak khusus, yaitu jurusan teknologi dakwah. Jadi rotakan jurusannya. Oleh karena itu mohon izin kalau pagi ini saya tidak berceramah, tidak bertausiah, tetapi lebih tepat berbagi pengalaman atau sharing. Kenapa sharing belakangan cukup penting? Karena banyak orang yang umurnya semakin tua tetapi tak juga dewasa cara berpikirnya. Banyak orang yang semakin pintar tetapi tak juga bijaksana. Banyak orang yang karirnya melesat, meningkat, berpangkat jadi birokrat tetapi juga tidak amanah, malah banyak yang khianat. KPK mencatat 60% dari birokrat kita berurusan dengan KPK. Ketika ditanya oleh konstituennya, loh kok begitu, kok tidak amanah? Dengan enteng dia mengaku, iya ternyata memang sulit pegang amanah, lebih mudah pegang amanah ketimbang amanah. Capek deh. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin berbagi sharing tentang bagaimana spirit puasa di dalam membangun etos kerja bersama. Bapak Ibu rahimakumullah. Sebulan penuh kita akan melakukan rangkaian ibadah Ramadan, mulai puasanya, sholatnya, tadarusnya, infak sedekahnya lengkap. Tetapi keutamaan, fadilah, manfaat rangkaian ibadah tadi hanya akan dirasakan ketika kita mampu menangkap pesan spirit Ramadan tadi. Artinya tidak hanya berhenti pada semarak ibadah ritual untuk kepuasan individual, tetapi harus mampu menangkap spiritualitasnya untuk kehidupan sosial dan untuk kerja-kerja yang profesional. Kalau kita tidak mampu menangkap pesan-pesan spiritualnya, maka kita disindir oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang kita hafal. Amin sa'imin laisa lahu jazaa' min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa ritual tetapi tidak mendapatkan manfaat fadilah keutamaan puasa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Puasanya tidak rendam dalam kehidupan sosial. Kita melaksanakan baca Al-Quran, ada khatam 1 kali, ada 1 kali, ada khatam 5 kali. Diingatkan oleh Rasulullah, kami qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran masih melaknatnya. Terus baca Quran kok dilaknat? Apa masalahnya? Ya, karena Quran tidak hanya dibaca, tetapi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai pedoman petunjuk. Nah, pedoman itu tidak cukup dibaca dan dikumandangkan, tetapi harus dilaksanakan. Sebulan penuh kita melaksanakan berbagai sholat, mulai rawatibnya, kemudian tarawih, kemudian witir, kemudian duha lengkap. Diingatkan oleh Allah, ya'ti 'alan nasi zamanun sallu wa la yusallu. Akan datang suatu zaman di mana panjenengan sholat, tetapi substansinya, hakikatnya belum sholat. Istilah sholat Nabi Rasul belum sholat. Apa masalahnya? Ya, sholatnya hanya itu
spiritual, tetapi pesan sholat belum berbekas kepada tanha anil fahsya wal munkar, belum mencegah perbuatan keji dan munkar. Istilah Surabaya SDMJ, sholat tetap, maksiat jangan. Nah, oleh karena itu pesan spiritual maksudnya adalah bagaimana kita mampu menghadirkan Allah tidak hanya di masjid dan di musola, tetapi Allah juga hadir di tempat kerja, di pasar, di jalan raya, dimanapun kita berada. Pesan spiritual Ramadan adalah bagaimana Allah hadir tidak hanya di bulan puasa. Bulan puasa ini kan terasa banget kehadiran Allah, betul? Lapar-lapar, haus siang hari di kamar sendirian, ada minum, ada makan, ada kue. Kenapa kita tidak mau mencobanya? Kenapa? Karena merasa dilihat oleh Allah. Nah, perasaan merasa dilihat Allah tidak hanya tatkala puasa, tetapi juga 11 bulan berikutnya. Nah, kemampuan yang itulah yang mestinya akan mampu menangkap sekali lagi fadilah dan keutamaan puasa. Maka jika itu tertangkap, barulah kita bisa berharap puasa kita la'allakum tattaqun, agar dapat demi dapat mencapai derajat kualitas takwa tadi. Karena ibu bapak komponen takwa kan hanya dua, ya, yaitu iman itu nisbahu asyukru, nisbahu as-sabru, separuhnya syukur, separuhnya sabar. Bagaimana puasa kita mampu meningkatkan kualitas syukur dan sabar kita dengan pendekatan yang sederhana. Baik, saya mulai substansi syukur, sabar dan sederhana tadi. Baik yang kami hormati, implikasi Allah itu orang-orang yang bersyukur. Syukur itu ada dua, syukur yang mudah dan syukur yang susah. Syukur yang mudah adalah syukurnya orang Jawa, ya, yaitu syukuran. Biasanya mesti ono undangan mangan-mangan gitu. Kok ono undangan syukuran, kok ono mangan-mangan itu dirasani orang undangan. Gitu loh ya. Itu sedikit gampang. Tapi syukur yang susah adalah syukur versi Al-Quran. Kenapa susah? Al-Quran yang berfirman qalilan ma tashkurun, sedikit di antara keluarga panjenengan sami yang bersyukur kepada Allah. Di ayat yang lain juga ditegaskan walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia gagal bertakwa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur yang mana yang sulit? Yaitu syukur yang be positif. In the negative situation is not maif, it is truly self-leadership. Ya, be positif, tetap mindset yang positif. Ya, meskipun situasinya negatif. Ya, itu bukan maif, tetapi itu self-leadership atau bersyukur dalam personal, dalam arti yang sebenarnya. Tetap mengambil hikmah yang positif dari keadaan-keadaan yang mungkin lagi musibah menimpa, situasi ekonomi yang sulit, terjadi angin tak karu-karuan, itu bersyukur dalam arti yang sebenarnya. Misalnya, yang muda-muda ini, panjenengan masuk perusahaan, ya, pengalaman 10 tahun masuk perusahaan, orang naik ya, itu kalau nggak mengeluh, misuh putus asa. Ya, kenapa? Mengeluh itu pertanda jauh dari Allah, betul? Misuh tambah jauh dari Allah, putus asa panjenengan kufur dari rahmat Allah. Surat Yusuf kalau masalah, wala tayasu birrahillah innahu la yayasu birrahillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur. Jangan mengeluh. Kenapa saya katakan ibu hari ini kan barang-barang naik, betul? Wis gaji gak muda, apa duit muangel ya, barang-barang naik sakar PDW gak kompromi belas ya. Berambang bawang lombok uyah kencur itu 1.000 ya. Nah, ini disolin tumbak kencur yuk. Jangan kalau kecil ini. Nah, kalau sudah naik nggak ada yang turun cuma satu, apa? Tanpa kolor, Nah, sekali lagi jangan mengeluh. Kalau ada mengeluh bertanda jauh dari Allah. Lalu caranya bagaimana? Jangan berharap hidup serba mudah. Gak ada rumusnya. Kalau hidup serba mudah, maka mestinya Rasulullah Muhammad
dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berhak untuk mendapatkan kesempatan pertama. Betul? Karena dua nabi itu makhluk yang dicintai oleh Allah. Tapi dua nabi itu bagaimana kehidupannya? Sorok apa sorok kok? Banyak ujian yang sorok. Nah, kita ini bukan rasul, bukan nabi, bukan wali. Ya paling banter wali santri lah. Wali murid itu. Lah kok minta hidup serba mudah, gak ono dalile, gak ono ayatnya. Betul? Yang Allah janjikan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. So, kalau kemudian mentimpa banyak kesulitan, jangan mengeluh apalagi musuh, segera mendekatlah kepada Allah. Mintalah kekuatan dari Allah, karena la haula wala quwwata illa billah. Lalu bersama Allah hadapilah masalah kehidupan. Itulah makna innallaha ma'as-sabirin. Itu makna Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan dibalik, sabar kalau Allah tahu diri kita. Makna Allah bersama, mendekatlah pada Allah, memperbanyak tahajud, ngaji, DP. Bisa DP. DP itu berdoa, berharap, mendekat, hanya kepada Allah. Iya karena itu, iya karena selain. Jangan berharap kepada selain Allah. Kalau panjenengan tetap berharap kepada selain Allah, mbuh jenenge tangga, mbuh para tuwa, mbuh bojo, bersiaplah Anda menjadi orang yang paling kecil. Betul? Hanya berharap kepada Allah. Ayatnya jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang belajar nahwu atau balaghah masih ingat? Mestinya susunan yang betul, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Fi'il fa'il maf'ul, fi'il fa'il maf'ul. Begitu kan? Kenapa dibalik maf'ul bih di depan? Iyyaka. Menunjukkan hanya kepada Allah kita harus bermohon dan bersandar minta pertolongan. Bahasa Jawa dipindah kepada Allah saja. Kalau ibu, kalau sabar dan syukur baik, maka ini bukan lemah. Orang yang seperti itu orang yang kuat imannya, kuat takwanya. Kita hanya dengan spiritualitas iman atau the spiritual power. Maksud saya iman itu artinya percaya. Orang yang beriman itu orang yang percaya diri, pede menghadapi masalah apa saja, kapan saja, di mana saja. Pede menghadapi masa lalu namanya syukur, pede menghadapi masa depan namanya sabar. Kalau ada orang mengaku beriman kok tidak syukur dan tidak sabar, saya khawatir ada masalah dalam keberimanannya. Ya, punya Allah kok gak sabar, gak syukur. Meskipun orang itu tiap malam doanya pakai asmaul husna, pakai tasbih itu sampai merokok. Tapi kok hatinya itu gak pede, ya, bukan sombong ya, pede karena punya itu pertanda imannya tidak kuat, tidak kokoh. Nah, makanya pede ini saya bilang Rasulullah bersabda iman itu nisbahu asyukru, nisbahu as-sabr. Ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga namanya pintu sabar. Saya menggambarkan keluarga ahli surga ini sederhana. Di timur tengah itu ada keluarga ahli surga. Suaminya itu dari orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu kulitnya hanya dua. Kalau nggak hitam ya hitam kok. Istrinya itu orang Palestina, putih cantik begitu. Saking cantiknya sang suami menghati terus kemanapun istrinya pergi, sampai istrinya salting salah tingkah. Ngapain bapak? Kok mau melihati terus begitu? Kata suaminya, alhamdulillah. Apakah aku tidak boleh menjadi laki-laki yang bersyukur? Ingatasi saya sehitam ini kok dapat wanita istri secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi kunci kita sekeluarga masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Sabar itu wirong ya, pelit namun saya. Pesan yang sama buat ibu-ibu, barangkali ada yang bernasib sama dengan orang Palestina. Islam ibu ya,
disyukuri, disabari, diepeni, ditelateni gitu. Orang mati-mati diri orang itu usuli. Kata orang tua, pebojoan itu gampang, sing sapa gelek ngamukan biasa budal disi angin. Nanti budal nanti itu makanya kemudian kenapa laki-laki di Indonesia itu umur harapan hidup lebih pendek ketimbang wanita. Laki-laki 65, wanita Indonesia bisa 70 tahun. Ibu tahu kenapa? Pertama, kalau laki-laki suka marah, ngamukan. Yang kedua, suami selalu sering dikomeli sama istrinya. Saya begini tantri pengalaman. Dua pengalaman rumah, dua pengalaman diomeli. Itu baik. Tapi yang untuk ibu-ibu kenapa juga banyak yang kena stroke di usia muda? Konon karena ini. Kenapa banyak stroke? Dulu kan stroke 60, sekarang banyak 30-40 ibu-ibu kena stroke. Ya. Katanya perbedaan yang amat tajam antara stroke gaji dibanding stroke belanja. Jadi banyak yang stroke berat. Bagaimana sehat spiritual agar tidak kena stroke tadi? Insya Allah lain waktu kita sambung lagi dengan spirit puasa dalam hidup yang sederhana. Ya, takdir waktunya sudah hampir 25 menit. Pengantar ibu bapak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat adanya. Kesimpulannya, agar puasa kita berkualitas, mengantarkan kualitas takwa, jangan berhenti pada aspek ritual yang kencang, tetapi ayo ditarik pesan-pesan spiritual puasa dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita akhiri dengan doa. Kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa na'udzu billahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Ustaz.